Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, Saudara, masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19, dan kemudian juga ada Pak Melki, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Saya ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, sebenarnya apakah semua orang masyarakat itu butuh vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini? Iya, jadi kalau, tadi kita sampaikan ya bahwa kita sedang masih menunggu ya hasil uji klinis, tahap 3 maupun juga, monitoring daripada efikasi vaksin sampai dengan 12 bulan, Mbak Niluh ya. Nah ini yang, kita, masih lihat karena, tadi pertama, apakah, betul 12 bulan harus dilakukan untuk semua orang, dan kedua, nanti situasi pandemi kita ini seperti apa? Apakah kemudian sudah, situasi epidemiologinya menjadi, penyakit yang sifatnya endemis ya. Ini juga akan berbeda tentunya, artinya tidak semua daerah, hanya daerah-daerah tertentu saja, yang berpotensi untuk munculnya penyakit ini. Yang kedua adalah yang ketiga adalah nanti untuk, booster ketiga apakah tetap menggunakan vaksin yang sama ataukah menggunakan platform yang berbeda. Ini yang juga kita tunggu. Dan yang keempat tentunya yang harus kita lihat lagi adalah apakah memang untuk semua orang. Bisa saja ini hanya kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok beresiko seperti misalnya tenaga kesehatan yang memang terpapar atau orang dengan kondisi imunitasnya yang rendah atau orang-orang lansia, ini juga sangat memungkinkan. Oke, jadi belum bisa juga dipastikan apakah semua orang membutuhkan vaksin booster begitu ya Bu Nadia ya? Iya betul, jadi kita tunggu hasil uji klinis dan rekomendasi tentunya baik itu WHO, SAGE ya, Badan Dunia terkait imunisasi, dan juga kita sendiri dari ITAGI dan organisasi profesi yang pasti akan ahlinya ya mereka ini, dan juga akan memberikan ekspertisinya serta rekomendasi. Nah, tapi ada kasus pejabat-pejabat yang kemudian sudah mendapat vaksin booster, Bu. Gimana tuh, Bu? Ya, ini kembali lagi ya sesuai dengan surat edaran Dirjen P2P bahwa pemberian vaksinasi booster ketiga ini ditujukan kepada tenaga kesehatan, baik itu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kita pahami bahwa karena ketersediaan vaksin ini akan kita terima secara bertahap sampai dengan Desember, sehingga tentunya sedangkan juga jumlah vaksin ini sangat terbatas di global ya untuk bisa kita terima di tahun 2021, tentunya untuk upaya kita segera mengendalikan laju penularan dan pada akhirnya mencapai kekebalan kelompok tadi, maka ini vaksin yang ada yang tersedia ini kita prioritaskan tentunya untuk pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua kepada saudara-saudara kita yang memang belum mendapatkan vaksinasi ini, karena kan masih ada 161 juta sasaran yang harus kita kejar untuk bisa mendapatkan setidaknya dosis pertama sampai dengan Desember 2021. Oke, yang juga menjadi perhatian adalah distribusi vaksin, Bu, untuk ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah begitu. Bagaimana sejauh ini, Bu? Iya, jadi memang, tadi sesuai dengan ketersediaan vaksin ya, kalau kita hubungkan tadi WHO sendiri juga tidak merekomendasikan untuk booster ketiga. Di sisi lain memang distribusi kita ini sangat tergantung dengan jumlah vaksin yang kita terima dari, produsen luar negeri. Kalau kita lihat sejak Januari sampai Juni, itu kita mulai menerima vaksin dengan angka 3 juta, naik 10 juta, 15 juta, bahkan 20 sampai 25 juta itu baru sampai dengan bulan April. Di bulan Juni kita menerima kurang lebih 40 juta, Agustus ini antara 70 juta ya, 65 sampai 70 juta sudah kita terima, dan nanti di bulan September, Oktober, November, Desember itu perkiraan perhitungan kita adalah jumlahnya 70 sampai 80 juta. Jadi justru di triwulan terakhir itu jumlah vaksin yang kita terima itu baru sebagian besar ya, artinya kalau antara 70 kurang lebih 250 juta akan kita terima dari kebutuhan kita 426 juta dosis. Artinya 50% kebutuhan dosis itu justru
sebagian besar akan kita terima di triwulan terakhir. Nah, Oke. tentunya dengan sejak Juli artinya tidak ada lagi pembatasan kriteria tertentu untuk pemberian vaksinasi kecuali usia di atas 12 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan vaksinasi sejak 1 Juli, tetapi memang kita lihat ya ada beberapa faktor-faktor saat distribusi. Yang pertama adalah proporsi jumlah penduduk di tingkat provinsi tersebut. Yang kedua adalah laju penularan yang terjadi, kasus konfirmasi yang positif ya, juga adanya varian baru. Nah, ini yang menentukan peta distribusi kita. Tapi pada prinsipnya memang ketersediaan vaksinasi itu tidak bisa untuk sekaligus. Jadi memang harus secara bertahap. Dan kita punya 3 sistem distribusi sebenarnya melalui Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri. Oke, saya ingin ke Pak Melki dulu. Pak Melki, vaksin dosis pertama kedua belum selesai, sasaran belum terpenuhi 100%, sudah ada wacana dosis ketiga. Dari DPR sendiri, Komisi 9 pengawasan akan baik itu distribusi vaksin, vaksinasi yang berlangsung saat ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan cuma 2 soal aja gitu, pengadaan vaksin dan distribusi vaksin. Apa Yang catatan pasti pentingnya di situ? distribusi vaksin menjadi repot di lapangan apabila vaksin nggak ada. Membuat vaksin ada itu kan tadi kan sebenarnya ada 2 pola tuh. Vaksin impor tetap kita lakukan sejauh memenuhi ketentuan kriteria dan sesuai dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi yang sudah mempunyai komitmen itu kan beberapa yang sudah masuk ya, yang tadi sudah disampaikan Ibu Nadia ya, mulai dari Sinovac, kemudian Sinovac masuk vaksin gotong royong, Pfizer dan Moderna ada sebagian beli, sebagian kita dapat hibah, ada sekarang AstraZeneca juga sudah masuk, kemudian sekarang sudah mulai rilis di Badan POM itu adalah Sputnik misalnya, dan Novavax juga ntar lagi masuk, dan seterusnya ada beberapa dari luar. Nah, dalam negeri juga kan sudah dikatakan bahwa tahun-tahun depan sudah bisa bergerak ya. Merah putihnya Biotis sama Unair sudah on proses mau bergerak, punya Pak Prof. Aikman juga demikian, kemudian vaksin Nusantara yang dengan metode imunoterapi atau juga dengan metode tertentu disebut vaksin sudah mulai on progress juga di tahap 3 misalnya. Jadi kita kalau betul-betul membuka ruang bagi banyak sekali vaksin ini bisa masuk dan digunakan, tentu itu mempermudah kita untuk tahapan pertama soal vaksin itu bisa kita selesaikan. Dan itu membantu pada saat vaksinasi di lapangan. Bahwa ada yang belum sampai itu atau belum mendapatkan vaksin itu, ini saya kira persoalan yang secara manajerial kalau saya lihat itu bisa diselesaikan. Karena itu bukan soal di Kemenkes saya kira. Soalnya bukan di Kemenkes, bukan di teman-teman tenaga kesehatan, tapi tergantung bagaimana manajerial dari mulai pusat ke daerah, terutama dari sektor politiknya. Bagaimana membantu agar ada percepatan di lapangan. Baik, ada 2 catatan. Dua catatan penting DPR. Saya aja minggu depan itu akan memvaksin kurang lebih, kalau tidak ada halal itu bisa kurang lebih 24.000 dosis. Ini saya dan saya pakai grup Yellow Clinic. Meminta dari Kemenkes, kami itu dapat 31.000, itu kami bisa suntik minggu depan kalau tidak halal itu bisa 24.000 yang kami suntik. Baik. Ada 2 catatan penting di sini dari DPR soal distribusi dan juga ketersediaan vaksin yang harus jadi perhatian dari pemerintah. Terakhir saya ingin ke Bu Nadia, singkat saja Bu Nadia, soal orang-orang yang masih bingung terkait dengan vaksin booster ini. Apa imbauan Anda untuk masyarakat soal ini? Ya, sebenarnya vaksin booster ini kan vaksin tambahan ya. Yang inti sebenarnya inilah kita harus selesaikan di akhir Desember tadi, dan saya setuju dengan Pak Melki bahwa masih ada ya harus kita betulkan soal distribusinya, dan diharap bahwa masyarakat bersabar sementara kita mendorong terus pemerintah daerah untuk menyegerakan dan menyelesaikan masalah-masalah terkait distribusi sampai dengan level kabupaten kota, bahkan sampai level fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kita berharap bahwa utamakan saudara-saudara kita yang harusnya mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua untuk kita bisa keluar dari situasi pandemi ini. Jangan panik dulu karena memang juga ini masih akan ditunggu prosesnya masih berlangsung begitu untuk vaksin booster ini. Jadi jangan panik dulu untuk mendapatkan vaksin booster. Terima kasih untuk perbincangannya. Sebelum ditutup ya. Singkat saja Pak, boleh? Waktu kita mepet sekali. Jadi selain tenaga kesehatan yang juga harus diberikan vaksin booster ini adalah para pekerja publik
atau pejabat publik yang memang mereka urusannya itu sama urusan penanganan vaksinasi. Jadi pekerja publik urusan vaksinasi TNI Polri ini juga harus kita pikirkan. Pejabat maksudnya ya Pak? Oh enggak, pekerja publik terutama. Oke, pekerja publik, baik. Terima kasih Pak Melki, Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan terima kasih juga juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Siti Nadia Tarmizi untuk perbincangannya pagi hari ini. Sekali lagi jangan panik-panik dulu soal vaksin booster karena target vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua saja masih belum selesai dan kita menunggu uji klinisnya juga apakah butuh atau tidak vaksin dosis ketiga. Terima kasih perbincangannya. Sehat selalu Bapak Melki dan juga Bu Nadia.